يعلم الهدى. Ya tapi kita memang ngelihat ulama-ulama besar itu memang kayak gitu tuh ya. Kalau misalnya saya ketemu anak kecil saya juga lagi merhatiin kenapa kok mereka sering banget nyium tangan. Ini bukan pencitraan ya. Kadang ada juga yang pencitraan mungkin nanti kita salah tanggap lagi kan gitu. Tapi kalau misalnya mereka ini ulama-ulama besar itu tanpa harus ada kamera pun mereka memang seperti itu gitu loh. Ini Masya Allah luar biasa. Mungkin saya pengen tanya sama Abi nih. Abi, apa benar kunci sukses mendidik seorang anak agar cepat pintar terutama agar dekat dengan orang tuanya ada 4 titik yang harus disentuh. Bahkan dicium oleh orang tuanya, salah satunya tadi tangan. Benar begitu Bi? Mohon izin penjelasannya Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ternyata hal ini dicontohkan oleh para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai. Ternyata Rasulullah pun melakukan hal seperti itu. Iya, jadi ada 4 titik yang memang Rasulullah itu menciumnya, baik itu kepada Hasan dan Husain, bahkan dalam beberapa riwayat kepada Siti Fatimah. Iya. Dan ada 5 posisi, 5 tempat yang sebaiknya orang tua selalu mengusapnya atau sering merabaknya kepada anak-anak. Sampai ditanya dengan mengatakan para ulama, sampai kapan itu dikecup ataupun diusapnya. Ternyata kalau melihat daripada hadis Rasulullah dengan setiap jumpa dengan Siti Fatimah melakukan hal itu. Iya. Yang pertama, punten kalau digambarkan agar lebih jelas gitu ya. Yang sering dikecup oleh Rasulullah SAW sebelum ke tangan. Ternyata ada 4. Ya. Yang pertama di bagian ini ubun-ubun. Rasulullah sering mengecup bagian ubun-ubun. Anak kecil kecup ubun-ubunnya. Kenapa? Dengan melambangkan para ulama melihat daripada perkataan dengan mata inni fakhurun bika. Artinya apa? Aku bangga terhadapmu. Jadi kalau ada prestasi dari anak seperti Rasulullah lakukan, kecup di bagian ubun-ubunnya. Lalu yang kedua di bagian keningnya, iya, di bagian kening dikecup dengan mengatakan ini yang dilakukan Rasulullah kepada Siti Fatimah setiap jumpa, iya, maka dikecup di bagian keningnya dengan mengatakan maknanya inni radituk, aku ridho kepadamu, aku ridho aku sebagai ayahmu dan aku ridho engkau ini sebagai anakku, ridho. Lalu selanjutnya di bagian pipi. Bagian pipi untuk anak-anak, iya anak-anak kita, maka ini melambangkan para ulama menyebutkan inni uhibbuka. Atau kalimat aku sangat mencintaimu. Aku ini selalu sayang kepadamu di bagian pipi. Ya. Lalu di bagian tangan dengan mengatakan kata-katanya, kalimatnya aku selalu merindukanmu. Sejak kecil kalimatnya, dari kecil dikit aku akan selalu rindu kepadamu walaupun masih kecil nanti kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Itu para ulama mengecupnya dengan demikian kata-kata yang sangat indah sekali. Maka hal ini para ulama melakukannya karena Rasulullah pun melakukan hal itu. Ada 4 titik yang dikecup. Lalu ada 5 yang selalu diusap oleh Rasulullah kepada punten Siti Fatimah ataupun kepada Hasan dan Husain. Dan ini terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Yang pertama ini hampir mirip tapi yang pertama di bagian belakang. Itu akan menangkan anak-anak. Ini adalah perkataan para alim ulama mengatakan dipegang. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu dipegang. Ini adalah 4 titik yang ataupun 5 ya. Dipegang ini bagian pertama. Sebagian para ulama kepada anak-anak atau murid-muridnya masih kecil dipegang gini. Tolonglah nak, Masya Allah. Ya. Yang kedua ubun-ubun. Tetap ya. Yang ketiganya di bagian kening. Ya. Yang keempatnya anak-anak pegang pipinya. Nah Masya Allah baik nak pipinya. Ya. Selanjutnya itu yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Di bagian 5-nya adalah di bagian punten tapak tangan. Makanya kalau anak itu, ayo nak jalan nak, itu sebenarnya memegang. Ayo nak jalan nak, biasakan. Subhanallah pegang tangannya dan ini berlaku punten para ulama. Dan ini berlaku bukan hanya kepada orang tua kepada anak saja tapi suami ke istri. Masya Allah. Jadi berlaku itu. Jangan mata ini tidak berlaku untuk itu. Dan punten ikhtitamnya terakhirnya para ulama mengatakan kalau dalam keadaan resah anak-anak itu tolong sentuh di bagian ulu hatinya. Oh. Iya, dengan dan itu kadang-kadang jika diperlukan dalam keadaan anak tuh sedih banget, sudah nak sabar nak di bagian dadanya diusap sampai ke ulu hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah para ulama yang gambarkan tentang beberapa titik yang dikecup dan diusap. Wallahu a'lam. Wih, Masya Allah ini jelas banget nih di rumah langsung kita praktekin nih tadi. Kalau misalnya cium tadi di mana? Di sini dia, di ubun-ubun, ini di jidat, ya kan di pipi, kalau di sini ubun-ubun bangga, ridho, cinta, rindu. Kangen, ya rindu. Iya. Masya di bagian ininya nih. Ini Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi nih ya. Ini buat jemaah yang ada di rumah nih kita mau lanjut lagi nih. Saya penasaran karena mungkin Ustaz Syam tahu nih. Ustaz Syam saya mau nanya. Kalau yang namanya orang tua itu pasti bangga banget kalau ngelihat anaknya itu
pintar baca Al-Quran. Udah bisa baca aja udah seneng. Apalagi kalau sampai dia bisa menghafal Al-Quran. Aduh Masya Allah, itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Betul. Nah tapi bagaimana caranya mendidiknya mereka itu bisa belajar dan bisa menghafal dan mempraktekannya. Ustaz Syah mungkin ada tipsnya mungkin. Nanti Silakan. kita cari tipsnya sesuai dengan ajaran baginda Nabi SAW. Pastinya, Kemudian ya. para nabi-nabi terdahulu dan insya Allah mungkin ada tips dari orang tuanya Syam juga. Boleh, Bagaimana benar. bagaimana orang tua Syam untuk mendidik adik dan segala macam. Tapi setelah ini. Oh enggak sekarang. Oh enggak. Saya udah nungguin begini, saya udah tegang begini ya nungguinnya. Enggak. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Ya setelah ini kita juga akan lanjut lagi nanti di segmen 2 akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang mengirimkan pertanyaan langsung aja kirim ke sosial media Islam itu Indah ya. Nanti insya Allah di segmen yang kedua dijawab oleh para guru-guru kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.